Oke, selamat datang kembali. Di video tutorial kali ini kita akan belajar mengenai event. Event adalah teknik komunikasi yang membuat satu sistem bisa memberitahu sistem lain tanpa tahu siapa yang menerimanya atau loose coupling. Event terdiri dari flag dan listener. Flag menjadi penanda kapan event tersebut terjadi. Event terjadi sama dengan bendera dinaikkan. Listener adalah segala kode yang akan dieksekusi ketika event terjadi. Nah, teman-teman, misalkan teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Event itu ibaratkan flag bendera ini atau pistol ya kalau zaman sekarang ya. Dan listener itu adalah para atlet yang siap untuk berlari. Nah, begitu flag atau event itu atau di sini pistol itu atau bendera dikibarkan atau pistol ditembakkan, maka terjadilah event tersebut dan listener mendengarkan. Dan akhirnya listener itu atau dalam hal ini atlet ini berlari, atau dalam hal coding listener itu menjalankan setiap kode yang harus dieksekusinya ketika event terjadi atau ketika bendera dikibarkan atau ketika pistol ditembakkan. Jadi seperti itu ya teman-teman, ada event, ada listener. Nah, jadi game Roblox ini atau codingan di Roblox ini mengandung skema client server. Skema client server di Roblox adalah pembagian tugas antara pemain atau dalam hal ini klien dan server game atau dalam hal ini adalah server Robloxnya sendiri agar game tetap adil dan sinkron. Permisalan, game kita adalah sebuah restoran. Server adalah bagian dapur, klien adalah pelanggan, waiter sebagai media komunikasi antara dapur dan pelanggan. Pelanggan mau makan egg, berarti kan pelanggan bilang ke waiter, ini contoh komunikasi klien ke server ya. Jadi pelanggan mau makan egg atau mau pesan makan egg, langkah pertama pelanggan bilang ke waiter. Kemudian waiter yang adalah sebagai media komunikasi melanjutkan ke dapur. Dapur di sini adalah klien. Dapur di sini adalah server. Dapur siapin makanannya. Jadi server siapkan segala informasi yang diminta klien. Kemudian setelah tersedia, maka makanan diantarkan balik ke pelanggan. Maka server mengantarkan kembali pesan yang diminta klien dikirimkan ke klien. Jadi dalam hal ini request dari klien ke server, kemudian server mengelola dan balik lagi ke klien. Itu disebutnya client server communication. Nah, ini sebaliknya. Yang kedua ini adalah server ke klien. Dapur sebagai server mau kasih minuman gratis misalkan. Tentuin dulu mau kasih ke spesifik ke pelanggan tertentu atau ke klien tertentu atau ke semua klien atau semua pelanggan. Nah, waiter sebagai media komunikasi nganterin minuman ke pelanggan-pelanggan tersebut. Ini disebut komunikasi server ke klien. Server client communication. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita anggap bisa sebagai bisnis restoran gitu ya. Nah, di Roblox server itu disediain sama Roblox. Kita sebagai player jadi klien. Semua hal yang terjadi di server bakal direplikasi ke semua klien. Semua hal yang terjadi di klien hanya akan berefek di klien tersebut. Jadi misalkan semua hal yang terjadi di server bakal direplikasi ke semua klien. Jadi misalkan ada klien A gitu ya. Klien A itu mulai bermain. Oleh karena itu klien A masuk ke server. Nah, dan server itu akan mereplikasi ke semua klien-klien yang ada, memberitahukan bahwa klien A tersebut sudah bergabung, begitu ya. Atau sekarang yang kedua, semua hal terjadi di klien hanya akan berefek di klien tersebut. Jadi ini adalah kejadian yang hanya ada di klien. Misalkan ada tombol beli ya, beli Game Pass gitu ya, Game Pass. Nah, itu terjadi di klien A. Misalkan klien A ngeklik tombol itu, nah itu hanya terjadi di klien A ya. Klien B kalau tidak membeli dia tidak akan terjadi event klik tombol beli itu ya.
Jadi seperti itu ya. Perlu diingat di Roblox Studio kalau jalanin tes, jadi kalau kita memakai program Roblox Studio yang hanya berjalan di satu komputer kita aja, si server dan klien bakal jalan berbarengan tentu saja karena satu komputer ya. Di satu device yaitu komputer kita yang kita instalkan Roblox Studio. Jadi bisa aja ada bug yang muncul cuma di Roblox Studio test. Jadi bisa aja ada bug di Roblox Studio, tapi begitu kita upload ke server Roblox sesungguhnya itu bug itu tidak ada, atau malah sebaliknya juga ya. Begitu di Roblox Studio dites lancar-lancar aja, tapi begitu kita upload program game tersebut ke Roblox servernya, maka bisa-bisa di situ ada bug. Jadi harus sering kali di tes juga, di-upload gitu ya, dirilis di Roblox-nya langsung gitu kan. Nah, kalau di server Roblox itu servernya ada di server Roblox dan kliennya ada di device kita atau di komputer kita yang kita gunakan untuk menjalankan game tersebut. Nah, di Roblox itu mengenal 3 macam script. Server script hanya berjalan di server, local script hanya berjalan di klien, modul script. Modul script ini berupa kode yang bisa dipakai berulang. Jadi supaya tidak repeat gitu ya. Kalau repeat kan memakan memori gitu ya. Jadi supaya tidak repeat, makanya disimpan sebagai modul di sini. Nah, jadi server script ini berjalan di server, mengatur logika utama dan data penting, berlaku untuk semua pemain. Begitu ya. Misalkan seperti tadi ya, ada player yang masuk gitu ya. Itu berjalan di server. Terus local script berjalan hanya di klien, mengatur UI, input, dan tampilan, hanya berdampak ke pemain itu sendiri. Gitu. Misalkan kayak tadi kalau ada klien membeli atau mengklik tombol beli ya, maka itu terjadi di local script. Meskipun nanti kemudian memanggil event yang ada di server script atau event yang ada di modul script ini saat klien mengklik tombol beli. Tapi terjadinya klik itu hanya terjadi di local script. Kemudian yang ketiga, modul script berisi kode yang bisa dipakai ulang, bisa dipanggil oleh server maupun local script, digunakan untuk merapikan dan membagi logika. Jadi kalau misalkan kita punya program yang banyak, misalkan 1000, dan itu terjadi pengulangan di situ, nah itu kan sayang banget memorinya ya. Jadi mendingan kita ringkaskan dengan cara modul-modul yang penting kita buat di modul script ini gitu ya. Jadi kalau nanti misalkan entah server atau klien yang membutuhkan, tinggal memanggil modul tersebut tanpa harus menulis ulang, begitu kira-kira ya. Nah, ada juga yang namanya Roblox Service. Jadi ada beberapa services di Roblox. Service adalah fitur bawaan Roblox yang menyediakan fungsi tertentu untuk mengelola bagian game. Ini yang umum digunakan, sebetulnya banyak ya, tapi ini yang umum digunakan. Player service, yaitu mengatur semua hal tentang pemain seperti mendapatkan list semua pemain di server. Jadi yang player masuk pun salah satu player service. Terus starter GUI, mengatur UI pemain. Nah, ini adalah misalkan kita mau menyusun tombol di UI-nya klien, itu bisa pakai starter GUI service. Workspace, tempat semua fisik di dalam game. Jadi semua fisik itu ada di workspace service ini. User input service, mengatur segala hal tentang input pemain. Jadi kita bisa memakai user input service ini untuk mengetahui misalkan user atau pemain itu mengklik tombol apa gitu ya. Nah, ini salah satunya termasuk event, yaitu touch. Touch adalah sebuah event yang terjadi ketika suatu part masuk atau menyentuh collision box dari part tersebut. Contoh, ini penggunaan scriptnya nanti kita akan coba. Jadi di sini ada karakter ya, karakter Roblox. Nah, yang kotak merah ini adalah collision box. Jadi misalkan begitu ada pemain lain yang tepat menyentuh collision ini, maka disitulah terjadi touch itu. Atau misalkan karakter Roblox ini berjalan terus kena killer part atau yang bisa membuat langsung health-nya atau darahnya berkurang atau langsung
health-nya darahnya 0 langsung meninggal, itu karena killer path tersebut mengenai collision box ini dari player ini ya, atau di situ terjadi touch event di mana karakter ini men-touch killer path tersebut. Oke, kita akan praktekkan. Oke, saya langsung aja ke Roblox Studio ya. Nah, ini Roblox yang kemarin udah saya disablekan scriptnya. Oke, sekarang di sini saya akan menambahkan. Jadi di ini klik, saya akan menambahkan satu path. Nah, misalkan ini killer path tersebut ya. Saya akan coba scalekan. Saya akan ubah juga warnanya. Nah, saya akan coba ubah warnanya. Materialnya saya akan coba material lava itu, nah crack lava gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya akan menambahkan script di sini lagi ya. Touch script touch event. Gitu ya. Ini saya akan duplikat yang ini. Jadi bukan di sini. Lebih baik, lebih enaknya kalau saya cut aja ya. Ditambahkan di sininya. Di part ini kita bisa tambahkan script. Nah, jadi nanti kita akan tahu. Nah, gini ya, di sini ya. Ini script touch event. Nah, kita akan membuat lokal variabel yaitu path tersebut bisa seperti ini, script parent. Jadi di dalam Roblox Studio itu mengenal prinsip parent child, di mana script ini adalah child dari parent, dari path. Parentnya adalah path. Jadi path ini parent dari script touch event. Makanya saya di sini script.parent, scriptnya ini .parent, berarti dia langsung ke path ini ya, begitu ya. Kemudian saya akan coba memakai ini path.touch gitu ya, path. Nah ini, nah gini. Kemudian di sini ini eventnya dan ini listenernya, gitu ya. Nah, oke. Path touch ini event connect. Terus ini function ini adalah listenernya. Ini listenernya. Seperti tadi ya, penggambaran flag tadi ya. Ini event listener. Event itu benderanya atau pistolnya, atau dalam hal ini tadi adalah ini. Sorry, ya ini flagnya maksudnya ya. Listenernya adalah ini, kode yang akan dijalankan ketika event itu terjadi. Oke, di sini saya membuat variabel lokal player adalah mengambil karakter yang menyentuh path ini, game.players get player from character hit parent. Hit itu path, parentnya adalah workspace ya. Sorry, hit itu adalah karakternya. Terus ke parentnya adalah parent dari karakter tersebut gitu ya. Kemudian jika yang menyentuh ada player, maka health dari karakter tersebut akan dijadikan 0. Jadi langsung meninggal. Gitu, kita akan coba save dan kita akan running. Ini coba saya akan print juga di sini ya. Print health
karakter adalah sebelumnya, sesudahnya. Oke, kita play. Nah, ini health-nya harusnya masih full. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi begitu kita running, kita juga bisa langsung lihat di sini. Di sini ada player ini. Oh, di workspace ya. Di workspace itu, nah ini ada playernya. Nah ini health-nya di sini. Humanoid. Mana ya health-nya? Nah ini 100 full ya. Tapi lihat ya, begitu kita kena ini dia jadi 0. Tuh health-nya 0 karena kena touch event tersebut ya. Dia jadi 0. Oh di sini sudah 0 ya karena dia sudah ke touch. Harusnya ini itu ya, di sini dia sudah ke touch ya. Ini nggak perlu ya, gini ya. Harusnya seperti ini. Jadi script itu adalah membuat health-nya menjadi 0. Jadi sekarang di sini health-nya masih 100. Jadi kalau kita kurangkan misalkan jadi 80. Tuh di sini 80 ya. Misalkan ini 60. Tuh. Tapi begitu masuk sini atau kita langsung aja bisa di sini ketika 0, dia langsung meninggoy gitu ya. Ini kalau saya gitu ya. Jadi begitu health ini kita ke sini dia 0 dan dia meninggoy. 0 ini terjadi karena touch ini terjadi eventnya dan listener ini dijalankan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih untuk event listener. Teman-teman nanti coba ya scriptnya seperti ini ya. Nah, ada juga salah satu service yang lain lagi. Nah, nanti kita akan bahas yaitu ini ya. Player edit seperti yang tadi saya bahas. Salah satu service player service itu kita bisa tahu kapan player ditambahkan. Nah, secara default Roblox sudah menyediakan player movement bawaan yang mana sudah teroptimasi dan sangat cukup untuk digunakan di hampir semua game Roblox. Semuanya dikontrol di humanoid seperti tadi ya. Di sini ada humanoid, begitu kita play di sini ada humanoid. Begitu kita play, di player itu ada humanoid. Nah, di sini dan di dalam sini banyak sekali service-service yang disediakan oleh Roblox untuk memudahkan kita. Fitur utamanya jalan dan lari, lompat. Jadi karakter tersebut sudah bisa jalan, bisa lari, bisa lompat, bisa jatuh atau terkena gaya gravitasi, terus bisa menaiki tangga atau permukaan yang miring. Juga ada animasi-animasi yang sudah disediakan oleh Roblox. Makanya kalau kita main game Roblox itu karakter-karakternya bisa animasi ya, kayak joget-joget kalau atau animasi yang tiba-tiba dia terjatuh gitu ya. Nah, di sini ada karakter, ada humanoid. Karakter adalah model fisik pemain di dalam game. Berisi bagian tubuh, head, torso, limb, muncul di workspace, mewakili wujud pemain di dunia game. Kalau humanoid adalah komponen pengendali karakter.
mengatur movement, lompat, animasi, menyimpan status seperti health, memberi perilaku manusia kepada karakter. Jadi seperti tadi di sini, ini adalah karakter, sedangkan humanoidnya adalah ini. Jadi dia yang menyimpan health gitu ya, status health, maximal health, juga walk speednya, jump speednya juga, bahkan ini jump speednya defaultnya 72 ya. Tuh. Coba kalau sekarang saya akan gantikan dia jump height-nya misalkan 50. Kita jump. Tuh. Gitu ya. Use jump power. Tuh. Use jump power 100. Tuh ya. Jadi dia 1000 gitu ya. Jadi disinilah humanoid tuh, semua ini diatur oleh humanoid. Makanya kita bisa kendaliin ya apa yang terjadi di karakter lewat humanoid ini, begitu ya. Jadi sudah disediakan service-service oleh Roblox. Ini contohnya ya, max health, health atau walk speed, jump power seperti tadi ya. Kalau walk speednya juga nih normalnya 16, tapi kalau saya jadiin 25 dia lebih cepat larinya. Tuh, atau saya jadiin 100 misalkan. Tuh, lebih cepat lagi. Gitu ya. Gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita akan coba lagi untuk mengetahui player edit memakai salah satu service. Nah, kayak gini ya. Ini touch itu yang tadi. Ini contoh script yang bisa kalian praktekkan ya. Silakan dipraktekkan. Nah, ini sekarang akan saya coba player edit. Jadi kalau player edit saya stop dulu. Saya akan add di player service ini ya. Script player edit. Oke, kita akan tirukan ini. Nah, ini memakai service. Jadi local players game get service. Nah, gini ya, get service player. Oke. Terus nanti ini pakai huruf gede aja. Terus nanti di sini players. Tuh. Di sini ininya. Nah, kalau yang ini tuh ada event ya, yang tanda petir ini event. Kalau yang kotak ini biasanya variabel atau property. Nah, player edit. Nah, seperti ini bisa juga kita bikin seperti ini, ataupun kita gini aja. Kita simple aja. Ini tadi saya kehapus. Nah, jadi inilah player yang masuk itu. Kita akan print aja. Print player masuk atau join gitu ya. Save dulu. Kita coba bersihkan di sini. Nanti begitu player edit di sini ada. Mana di sini kok nggak ada? Oh, ini ada error.
player titik name gitu ya. Gini harusnya, kurang lengkap. Saya stop dulu, save. Jadi kalau player itu objeknya. Nah ini player saya join. Jadi begitu ada player add, di situ ini dijalankan. Begitu ini event terjadi, maka ini listenernya dijalankan. Ini service ya, service player added. Begitu ya. Oke, begitu teman-teman. Silakan teman-teman dicoba ya, dilakukan supaya nanti jadi bisa. Oke, ini dilakukan. Ini pun boleh nih dilakukan. Oke ya. Oke, sudah. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.